Oke, boleh silakan mulai. Ini anggotanya dibacain semua apa gak usah? Boleh, boleh. Ah, nunggu Shirley apa langsung boleh ya? Belum on cam dia. Itu udah. Boleh. Udah ya, bentar aku mulai bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Edi selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, kami akan mempresentasikan tentang artikel jurnal kami yang berjudul Dampak Pola Tidur Mahasiswa Terhadap Kesehatan Fisik dan Kinerja Akademik, Tinjauan Literatur. Lalu untuk anggota kami yakni ada Rivi Aulia, Muhammad Nafri, Muhammad Alfan, lalu Rachel Monica, Tebit Gisel, lalu saya Mildanisa, lalu Afriela Marshanda, Vena Amanda, lalu yang terakhir ada Shirley Anidia. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah abstrak. Di sini kami membaginya menjadi empat. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi pola tidur mahasiswa. Lalu yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur. Lalu mengkaji dampak pola tidur terhadap kesehatan fisik dan prestasi akademik. Selanjutnya adalah metode. Metodenya adalah narrative review dengan pendekatan tematik. Sumber literaturnya ini berasal dari Google Scholar dan Science Direct. Lalu seleksi artikelnya ini menggunakan alur Prisma. Dan artikel yang kami analisis ini ada 6 artikel. Selanjutnya hasil yang didapat, yaitu mayoritas mahasiswa ini mengalami defisit tidur 6 sampai 6,5 jam per malamnya. Lalu lebih dari 89% mahasiswa ini memiliki kualitas tidur yang buruk. Faktor utamanya adalah stres akademik dan gaya hidup. Mayoritas lalu selanjutnya lebih dari 80. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya ini krisis tidur mahasiswa memerlukan intervensi institusional. Diperlukan edukasi sleep hygiene dan pengaturan beban akademik yang lebih seimbang. Oke, selanjutnya ada latar belakang, di mana latar belakang itu mencakup tentang pengertian dari uh, yang kami ambil, yaitu tidur itu berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan fungsi kognitif mahasiswa. Tuntutan akademik dan gaya hidup menyebabkan banyak mahasiswa mengalami gangguan pola tidur. Sebanyak 89,8% mahasiswa tingkat akhir itu memiliki kualitas tidur yang buruk berdasarkan PSQI. Rata-rata durasi tidur mahasiswa biasanya hanya 6 sampai 6,5 jam per malam. Itu lebih rendah dari rekomendasi eh, jam normal, yaitu 7 sampai 9 jam. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kesehatan fisik serta menurunnya kinerja akademik seorang mahasiswa. Next. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kami bagi menjadi 4 paragraf. Paragraf pertama membahas stres akademik dan kualitas tidur. Di mana Pangajau dan Pitau tahun 2025 itu temuannya yaitu tekanan akademik memicu hormon kortisol dan epinefrin yang mengaktifkan reticular activating system atau RAS sehingga tubuh terus terjaga. Kemudian hal ini dapat berdampak menjadi ngantuk di siang hari, kelelahan, distres, dan penurunan konsentrasi belajar. Untuk paragraf kedua itu membahas tentang hubungan gaya hidup dan kebugaran fisik. Jadi kluster perilaku buruk seperti tidur kurang, skip sarapan, kemudian kurang bergerak itu dapat menurunkan pengeluaran energi harian. Menurut Palma Leal et al. Kemudian untuk tidur ideal sendiri itu ada di 7 sampai 9 jam per malam dan rutin sarapan
secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan otot serta kebugaran kardiorespirasi. Untuk paragraf selanjutnya yang ketiga terdapat membahas durasi tidur minimal untuk menjaga IPK. Dalam paragraf ini setiap tambahan 1 jam tidur itu tidur malam di awal semester berkorelasi dengan kenaikan 0,07 poin IPK di akhir semester. Hal tersebut dikutip dari Creswell et al. Selain itu juga ada ambang batas kritis yang dimana tidur kurang dari 6 jam per malam itu bergeser dari bermanfaat menjadi merugikan bagi performa akademik. Itu dikutip juga dari Creswell et al. Dan Bester dan Arlow 2025. Untuk paragraf selanjutnya, paragraf 4 terdapat konsistensi jadwal tidur versus sistem SKS. Di sini dibahas tidur cukup hanya pada 1 malam sebelum ujian, tidak berpengaruh pada hasil nilai. Hal tersebut dikutip dalam Okano et al. 2019. Selanjutnya juga ada pola tidur berperan penting dalam menunjang konsentrasi belajar mahasiswa yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap prestasi belajar, dikutip dari Fauzia et al. 2026. Baik, selanjutnya untuk metode penilaian di sini kita menggunakan penelitian narrative review berbasis pendekatan tematik untuk melakukan sintesis menyeluruh atas artikel-artikel yang kita dapatkan. Dan pendekatan ini kita gunakan untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tujuan-tujuan yang kita gunakan pada penelitian ini. Dan untuk basis data dan kata kunci pencariannya, kita di sini menggunakan Google Scholar dan Science Direct. Dan untuk kata kuncinya kita bagi dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk kriteria inklusi dan eksklusinya, untuk inklusinya sendiri kita ingin mencari artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2016 sampai 2026. Kita berfokus pada mahasiswa aktif jenjang sarjana atau diploma. Kita membutuhkan artikel dengan desain studi kuantitatif, kualitatif maupun mixed method. Dan untuk jenis artikelnya kita mencari jurnal peer review dengan teks penuh yang tersedia. Terus untuk kriteria eksklusinya sendiri kita tidak mencari partisipan dengan diagnosis klinis gangguan tidur, kita juga tidak mencari tinjauan buku, opini, surat editor, atau preprint, dan kita juga tidak menggunakan artikel yang ditulis dalam bahasa selain Indonesia atau Inggris. Selanjutnya untuk metodenya, kita di sini menggunakan proses Prisma. Dan untuk tahapannya sendiri, pertama kita ada identifikasi artikel-artikel yang kita dapatkan dari Google Scholar dan Science Direct. Setelah itu kita melakukan eliminasi berdasarkan kesesuaian judul dan juga abstrak. Setelah itu kita baru masuk ke eliminasi pada tahap kelayakan teks penuh. Dan terakhir kita masuki ke eliminasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang kita cantumkan tadi. Dan pada akhirnya kita mendapatkan artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan jumlah 6 artikel. Setelah itu kita melakukan penilaian kualitas metodologis dengan untuk studi kualitatif dan eksperimental kita menggunakan GPI Critical Appraisal Checklist, dan untuk studi cross-sectional kita menggunakan AXIS tool. Setelah itu kita menganalisis literatur yang kami dapatkan, dan dalam proses sintesisnya ini kita untuk temuan yang konsisten kita lakukan proses pemaknaan dan juga kita perkuat skala akumulatif, dan untuk temuan yang kontradiktif ataupun berbeda kita analisis untuk mengidentifikasikan bagaimana kita bisa mendapatkan perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, keterbatasan yang ditemukan kita jadikan dasar argumentasi dan juga rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Next. Kemudian ini adalah hasil dari penelitian kami. Yang pertama dikutip dari Bester and Arlow 2025 melalui metode deskriptif cross-sectional dengan PSQI dari 28 mahasiswa keperawatan dengan GPA dilaporkan secara sendiri. Temuannya adalah sebanyak 89,3% responden memiliki skor PSQI buruk dengan rata-rata skor PSQI 8,3 dan lebih dari 50% mengalami penurunan GPA, yaitu 46,2% diantaranya tidur kurang dari 6 jam per malam. Dan tidak ada perbedaan statistik signifikan antara PSQI dan juga GPA. Namun, skor PSQI itu lebih baik cenderung diikuti GPA dengan lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah Creswell et al. Di 2023 melalui metode longitudinal multi-universitas dari 5 studi dengan diikuti 634 mahasiswa dari 3 university dari Amerika Serikat. Temuannya adalah setiap tambahan 1 jam durasi tidur berkaitan dengan peningkatan GPA 0,07 poin. Sebaliknya, tidur kurang dari 6 jam per malam secara khusus merugikan GPA akhir semester. Secara keseluruhan, durasi tidur total itu merupakan prediktor yang paling kuat dalam memengaruhi capaian GPA.
Yang ketiga dikutip dari Fauzia et al. 2026 melalui metode kuantitatif korelasional dengan purposive sampling dari 51 mahasiswa melalui kuesioner daring di Crunchbunch Alpha, ditemukan bahwa pola tidur mahasiswa bervariasi dalam durasi, keteraturan, dan juga kualitas. Meskipun demikian, tingkat konsentrasi belajar tergolong baik, walaupun sebagian mahasiswa tetap merasakan kelelahan saat mengikuti perkuliahan. Jadi, pola tidur memiliki peran penting dalam menunjang konsentrasi yang berkontribusi pada prestasi akademik. Next. Temuan yang keempat, dikutip dari Okano et al. 2019, melalui metode longitudinal dari 88 mahasiswa MIT berdasarkan data ujian atau kuis mereka. Jadi ditemukan bahwa kualitas tidur itu dengan rata-rata 0,38 dengan durasi yang sama dan juga konsistensi yang sama berkorelasi signifikan dengan nilai akademik yang lebih tinggi. Jadi ketiganya antara kualitas tidur, durasi, dan juga konsistensi menjelaskan 24,44% varian kinerja akademik. Tidur malam sebelum ujian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan pola tidur seminggu sampai sebulan sebelum ujian itu lebih penting. Yang kelima, dikutip dari Palma Leal et al. 2025, melalui metode cross-sectional dan two-step cluster analysis dari 2.269 mahasiswa Chile dan juga Spanyol, ditemukan bahwa 3 klaster perilaku gaya hidup berhasil diidentifikasi dengan klaster sarapan harian dan aktivitas fisik lebih tinggi menunjukkan kebugaran kardiorespirasi lebih baik. Namun, durasi tidur seluruh klaster masih di bawah rekomendasi normal yaitu 7-9 jam. Kemudian hasil penelitian yang terakhir dikutip dari Pangajo and Pitoy pada tahun 2025 melalui metode kuantitatif korelasi cross-sectional dari 167 responden yang ditemukan bahwa 66,5% responden mengalami stres akademik sedang, 89,8% responden dengan kualitas tidur yang buruk. Terdapat hubungan yang signifikan antara stres akademik dan juga kualitas tidur mereka. Namun, hasil analisis regresi logistik untuk setiap indikator secara parsial tidak menunjukkan signifikansi statistik yang terlalu kelihatan. Next. Baik, dari 6 artikel yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita dapat diketahui bahwa yang pertama itu gambaran durasi dan kualitas tidur mahasiswa yang sebenarnya menurut National Sleep Foundation itu normalnya 7-9 per jam. Nah, dari artikel yang telah dibahas itu ditemukan bahwa menurut studi Universitas Kelabat itu menemukan 89,8% mahasiswa tingkat akhir itu mengalami kualitas tidur yang buruk berdasarkan BSKI, dan juga 89,3% mahasiswa keperawatan di Georgia Southern University mendapatkan skor BSKI yang buruk juga. Dan rata-rata mahasiswa tidur di sekitar 6-6,7 jam dengan 21% mahasiswanya itu dikurang dari 6 jam. Bisa next. Oke, untuk faktor dan dampaknya saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu faktor akademik. Nah, faktor akademik itu diantaranya yaitu tugas menumpuk dan persiapan ujian. Yang kedua, tekanan skripsi pada mahasiswa akhir. Dan yang ketiga, stres kognitif dan beban studi. Untuk faktor gaya hidup, itu ada yang pertama pekerjaan sampingan. Yang kedua, kebiasaan begadang dan minuman kafein. Yang ketiga, penggunaan gawai hingga larut malam. Dan yang keempat, kepadatan aktivitas perkuliahan. Kemudian untuk dampaknya sendiri, yang pertama ada dampak kinerja akademik. Dan dilihat dari data di samping, yaitu di mana durasi tidur dibandingkan dengan IPK yang ada. Nah, itu ditujukan bahwa dengan tidur kurang dari 6 jam per malam, itu menunjukkan IPK yang kurang dengan rata-rata 3,32. Kemudian eh, yang tertinggi itu tidur di atas 7 jam per malam dengan IPK kurang lebih 4. Kemudian untuk dampak kesehatan fisik, yang pertama ada keluhan kelelahan saat perkuliahan sebagai manifestasi fisik dari pola tidur tidak teratur. Kemudian ada reaksi fisik yang merupakan dampak stres dari akademik, di mana itu berkorelasi dengan kualitas tidur yang buruk. Kemudian kelompok kurang tidur itu terindikasi memiliki aktivitas fisik yang rendah dan juga melewatkan sarapan dan memiliki kebugaran paling buruk. Next.
Oke, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya dibagi 4 poin. Yang pertama adalah pola tidur mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa hanya tidur sekitar 6 sampai 6,7 jam per malam. Selain itu, sebagian besar mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk berdasarkan indikator PSQI. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manusia yaitu stres akademik, penggunaan gawai sebelum tidur, kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti melewatkan sarapan pagi. Dari berbagai faktor tersebut, stres akademik menjadi faktor yang paling sering ditemukan dalam penelitian. Kemudian ketiga, pola tidur yang buruk memberikan dampak kepada kesehatan. Mahasiswa cenderung mengalami kelelahan kronis, penurunan kebugaran fisik, serta peningkatan risiko gangguan sistem imun. Selain kesehatan juga pola tidur itu mempengaruhi prestasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi jadwal tidur lebih penting dibandingkan durasi tidur semata. Bahkan penambahan 1 jam tidur per malam berkorelasi dengan peningkatan IPK. Sedangkan tidur kurang dari 6 jam cenderung menurunkan performa akademik. Untuk kesimpulan utamanya sendiri, secara keseluruhan, pola tidur berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, dan prestasi akademik mahasiswa secara bersamaan. Oleh karena itu, menjaga konsistensi jadwal tidur menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan akademik dan kualitas hidup mahasiswa. Oke, yang terakhir yakni saran untuk mahasiswa adalah menerapkan jadwal tidur yang konsisten, lalu mengurangi penggunaan gadget 60-90 menit sebelum tidur. Lalu usahakan tidur di atas 7 jam per malam dan rutin sarapan serta olahraga. Lalu saran untuk perguruan tinggi yaitu menyesuaikan beban akademik secara proporsional, menyelenggarakan edukasi sleep hygiene dan manajemen stres, dan memasukkan kesehatan tidur dalam program orientasi mahasiswa. Dan untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan desain longitudinal, memanfaatkan pengukuran objektif atau aktigrafi, dan memperluas cakupan sampel dan variabel gaya hidup. Bisa di next. Lalu berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun artikel ini. Bisa di next. Lagi. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.